Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa perawatan semua? Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa mengenyam pendidikan hingga saat ini. Kemudian salawat dan salam kita curahkan juga kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan evidence based pada nursing practice. Video ini akan lanjut sekitar 30 menit. Jadi silahkan menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting atau pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pada kegiatan kita pada hari ini, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, kita dapat memahami pengertian dari evidence-based nursing practice, kemudian memahami tujuan dari evidence-based nursing, kemudian mengetahui tahapan-tahapan dari evidence-based nursing practice, kemudian membuat pertanyaan PICO. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut seperti apa PICO, kemudian bagaimana membuatnya, dan apa kegunaannya pada evidence-based nursing practice. Ya, ketika kita berbicara tentang evidence-based practice, bisa di lingkup keilmuan keperawatan maupun juga lingkup medis. Ya, jadi kalau kita ambil secara umum terlebih dahulu, ada yang dimaksud sebagai evidence-based practice yang juga dikenal sebagai evidence-based medicine atau evidence-based nursing, ya, atau juga beberapa ada yang menyebutnya sebagai evidence-based nursing practice. Evidence-based sendiri adalah bagaimana mengintegrasikan keahlian klinis individu dengan bukti klinis eksternal terbaik yang tersedia dari penelitian yang sistematis untuk mencapai manajemen pasien sebanyak mungkin. Jadi pada intinya adalah evidence-based practice ini adalah bagaimana sebuah hasil penelitian kemudian kita implementasikan ke dalam sebuah praktik atau pelayanan keperawatan pada khususnya. Kemudian secara umum implementasi atau pelaksanaan dari evidence-based practice ini adalah merupakan bagian upaya untuk meningkatkan mutu informasi yang dijadikan dasar pengambilan keputusan terhadap pelayanan kesehatan. Jadi, evidence-based practice ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, jika evidence-based practice ini dalam konteks lingkup kerja keperawatan, maka tentunya dalam mengambil keputusan pelayanan maupun pemberian asuhan keperawatan. Evidence-based practice nursing ini muncul akibat fenomena di mana banyaknya hasil-hasil penelitian keperawatan, namun pemanfaatannya pada tatanan praktik keperawatan atau di rumah sakit maupun di pelayanan lainnya seperti puskesmas atau klinik itu masih sangat terbatas. Banyak sekali hasil-hasil penelitian keperawatan yang hanya menjadi dokumen di perpustakaan ataupun juga di jurnal gitu ya, tapi sangat sedikit sekali yang diterapkan di pelayanan keperawatan. Oleh karena itu dibutuhkanlah
penyampaian antara hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, ya, terutama dari institusi pendidikan, dari akademisi, untuk diterapkan di tatanan praktik, ya. Nah, dilakukanlah evidence base ini dengan tahapan-tahapan yang akan kita pelajari setelah ini, sehingga diharapkan nanti hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan kemudian ditelaah gitu ya, secara mendalam, disintesis, kemudian diputuskan apakah hasil penelitian ini baik untuk digunakan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang evidence-based nursing ini merupakan sebuah proses untuk mensintesis dan menggunakan temuan ilmiah, ya, hasil penelitian dari suatu penelitian RCT, ya, minimal RCT, ya, atau misalnya nanti tingkatan tertingginya nanti kita bisa lihat ada level-level dari evidence base. Kemudian sintesis dan penggunaan ilmiah dari berbagai jenis penelitian termasuk RCT, kemudian bisa juga penelitian meta-analisis, ya, atau dari laporan kasus dan pendapat pakar. Tentunya ini semua melalui tahapan-tahapan yang ilmiah, metode yang ilmiah gitu, sehingga ini layak untuk dilakukan, diterapkan, ya, pada pasien gitu ya dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Nah, kemudian dalam pelaksanaan evidence based nursing ini bisa terintegrasi dari satu penelitian dengan penelitian-penelitian yang lainnya, ya. Bisa kita baiknya memang kita mengacu dari beberapa penelitian dengan topik tujuan yang sama untuk diterapkan dari bukti hasil penelitian, ya, terkait, kemudian sudah melalui tahapan telaah dan sintesis. Nah, ini yang penting adalah kita melalui tahapan telaah dan sintesis sehingga yang kita pilih nanti hasil penelitian yang terbaik gitu ya, kemudian sudah disintesis, sudah ditelaah untuk baru diterapkan pada praktik keperawatan, ya. Kemudian diharapkan nanti dapat memberikan manfaat bagi penerima layanan keperawatan dan meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pentingnya evidence-based nursing practice ini adalah kita lihat dari, ya, berawal dari adanya kesenjangan gap antara pengetahuan dari hasil penelitian dengan apa yang diterapkan di lahan praktik, ya. Jadi penelitian dalam keperawatan terus berkembang setiap tahunnya, menghasilkan ribuan penelitian gitu kan. Kemudian ilmu pengetahuan, ilmu keperawatannya sudah berkembang, namun di tatanan pelayanan, ya, masih mengacu pada keilmuan yang mungkin belum terupdate secara ilmiah gitu berdasarkan hasil penelitian, sehingga ada fenomena ini, maka diatasilah dengan bagaimana caranya bisa menerapkan hasil penelitian pada tatanan praktik, ya. Hasil penelitian ini sangat banyak sekali, dari yang mulai hasilnya valid gitu ya sampai tidak valid, kemudian level penelitian dari yang terendah sampai yang tertinggi gitu kan. Kemudian peneliti juga karena tidak mengetahui bagaimana perkembangan yang ada di tatanan praktik, sehingga apa yang diteliti belum menjawab kebutuhan dari pelayanan gitu, karena tidak terhubung antara si peneliti dengan pelayanan di praktik, ya. Di pelayanan mungkin fokus masalahnya apa gitu ya, kemudian di pendidikan, di penelitian yang dikembangkan penelitiannya berbeda gitu, sehingga tidak
terhubung. Nah, ini masalah yang perlu diatasi dengan adanya evidence based practice ini. Kemudian sebagian besar keputusan yang berhubungan dengan terapi tidak berdasarkan pada tinjauan sistematis maupun hasil penelitian klinis gitu ya. Jadi banyak juga di tatanan pelayanan yang ketika mengambil keputusan untuk pemberian asuhan keperawatan itu tidak mengacu pada hasil-hasil penelitian. Ya, banyak faktor karena tidak tersampaikan, mungkin update hasil penelitiannya gitu ya, informasi terbarunya, atau juga faktor-faktor lain yang membuat pada akhirnya pelayanan ini masih berfokus pada bagaimana memecahkan masalah yang ada di hadapannya gitu ya. Jadi ya berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Mungkin bisa jadi tanpa adanya telaah ya hasil penelitian yang sudah ada. Mungkin sebetulnya permasalahan yang ditemukan di pelayanan sudah pernah diteliti gitu kan, tapi karena tidak menyambung informasinya antara hasil penelitian ke pelayanan, pada akhirnya di pelayanan juga berusaha memecahkan permasalahan yang dihadapi sendiri, sedangkan satu sisi penelitian sudah sangat berkembang jauh di dalam praktik keperawatan. Nah, ini yang dijawab ya akhirnya mengapa perlu adanya evidence based practice ini. Pada bagian ini ditunjukkan bagaimana kita sebagai mahasiswa keperawatan, sebagai ilmuwan dalam bidang keperawatan, kemudian sebagai perawat ya, pelaksana, mengapa memerlukan evidence based nursing. Ya, yang pertama adalah nursing itu sebetulnya kan keilmuan tersendiri ya, ada batang ilmunya, kemudian kalau di sana ada keilmuan artinya berlandaskan terhadap satu yang ilmiah ya, sesuatu yang ilmiah. Nah, ilmiah ini salah satunya perkembangan ilmunya didapatkan melalui penelitian. Ya, karena melalui penelitian kita dapat ada jawaban gitu ya terhadap satu fenomena yang dihadapi ya, mendapatkan kebenaran dari fenomena. Kemudian dengan melalui penelitian kita dapat menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi. Ya, waktu itu kita pernah belajar di awal kenapa kita melakukan penelitian ya, karena ada masalahnya dulu ya, masalah penelitiannya apa, baru kita cari jawabannya secara ilmiah dengan melakukan penelitian. Kemudian penelitian ini juga hasilnya ya dapat mensejahterakan manusia. Sederhananya kalau kita mencari sebuah jawaban gitu kan dengan melakukan penelitian ya, ujung-ujungnya karena diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan ya, kesehatan manusia gitu ya, khususnya karena dalam keperawatan keilmuan kita berhubungan erat dengan manusia. Nah, di bidang penelitian keperawatan sendiri khususnya ya, EBN ini akan bermanfaat untuk praktik keperawatan. Sedangkan di bidang praktik keperawatan profesional ini dapat memberikan arahan bagaimana sebuah standar pelayanan keperawatan itu dilakukan berdasarkan bukti yang ilmiah, berdasarkan hasil penelitian gitu ya. Jadi memberikan intervensi keperawatan bukan berdasarkan pengalaman terdahulu gitu atau berdasarkan trial error, yang akan sangat membahayakan sekali bagi pasien gitu kan. Kemudian dengan evidence based nursing practice ini akan jadi seragam gitu ya, terstandar berdasarkan hasil penelitian, dan juga ada kemungkinan untuk di-upgrade terus berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang berkembang ke depannya. Kemudian mengapa perlu EBN? Berikutnya adalah standar dari evidence based nursing practice ya, dimana tujuan pada akhirnya adalah meningkatkan mutu, pelayanan, dan kepuasan pasien.
Lantas bagaimana tahapan dari evidence based nursing practice itu sendiri? Secara umum, tentu tahapannya adalah dari melakukan penelitian ya terhadap hasil-hasil penelitian. Jadi kita mengumpulkan informasi dari hasil-hasil penelitian, kemudian kita lakukan telaah, kemudian kita sintesis ya, hasil-hasilnya itu kita jabarkan gitu ya, kita analisis, kita jabarkan, misal dari segi intervensinya kah, atau dari segi outcome-nya, luarannya gitu ya. Kemudian baru dilakukanlah penerapan dari evidence base-nya. Nah, tahapan-tahapan ini dilakukan ya bertujuan agar penelitian yang digunakan telah teruji validitasnya atau layak begitu ya untuk diterapkan, dan juga jelas manfaatnya lebih banyak ya daripada efek samping yang mungkin muncul jika hasil penelitian itu diterapkan kepada pasien. Sehingga ketika kita memberikan intervensi kepada pasien, itu bukan hanya sekedar kita baca sebuah hasil penelitian kemudian tiba-tiba langsung kita terapkan gitu ya. Ini sebetulnya keliru besar. Jadi ada tahapan yang tersendiri dalam sebuah penerapan EBN, di mana kita itu harus membuat seperti kerangkanya dulu ya. Kerangkanya dulu, fenomenanya apa, masalahnya apa. Sama seperti penelitian, bedanya kita hanya mengumpulkan hasil penelitiannya gitu ya, baru kita telaah dan kita terapkan. Jadi kita tahu fenomenanya dulu apa, masalahnya yang terjadi apa di pelayanan gitu kan. Kemudian kita rumuskan masalahnya ya, kita identifikasi, kita rumuskan masalahnya, tujuannya buat apa EBN-nya gitu kan. Kemudian kita baca-baca konsep teorinya, kemudian kita baca-baca artikel-artikel hasil penelitian yang ada yang terkait gitu kan. Kemudian setelah didapatkan hasil-hasil penelitian yang terbaik, baru kita baca tuh yang hasil-hasil penelitian terkaitnya ya, bagaimana metode yang dilakukan, tahapannya ke responden gitu ya, seperti apa. Setelah itu baru kita tentukan bahwa ini adalah tahapan yang terbaik dari hasil penelitian yang terbaik gitu ya, untuk diterapkan ke pasien. Pada tahapan awal, bagaimana kita mendapatkan hasil penelitian yang terbaik begitu ya, kemudian kita menentukan oh ini sumber publikasi artikelnya di jurnal yang terbaik juga begitu kan. Kita harus punya kriteria penilaian terhadap jurnal maupun artikel itu sendiri ya. Kita sesuaikan dengan tujuan penelitian, dengan masalah yang kita hadapi gitu ya, fenomenanya apa, ya gapnya apa. Kemudian kita lihat bagaimana ketepatan dalam memilih dan memperhitungkan sampel dalam penelitian yang dilakukan. Ya, misalnya sampelnya hanya satu, ya berarti kan tidak bisa gitu ya diterapkan kepada pasien kita yang mungkin ada 10 orang gitu, karena dicontohkan hanya sebagai studi kasus gitu pada artikel tersebut. Maka yang harus kita pilih adalah memang hasil-hasil penelitian yang sebaiknya RCT ya, randomized control trial, ini di level atas-atas ya pada piramida evidence based nursing, untuk menjamin kualitas dari intervensi yang akan kita terapkan pada evidence base. Kemudian juga kita harus melihat dan memastikan pemilihan desain dalam penelitian maupun prosedur dalam penelitian itu tepat gitu ya, jelas. Kalau misalnya kita mengacu penerapan EBN pada artikel yang tidak jelas bagaimana prosedur penelitiannya, ya bagaimana nanti kita melakukan penelitian itu
menerapkan evidence base itu kan seperti itu ya simpelnya. Jadi kita harus melihat mengacu dari penelitian-penelitian yang prosedurnya itu jelas. Kemudian berikutnya adalah kita harus memperhatikan bagaimana alat ukur yang digunakan ya pada penelitian tersebut. Kemudian juga metode pengukurannya seperti apa ya. Kita mau menerapkan evidence based nursing perawatan luka, tapi artikel yang menjadi rujukan tidak menjelaskan bagaimana tahapannya, apa yang dibutuhkan. Nah, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai artikel yang kita telaah untuk memberikan intervensi perawatan luka tersebut, begitu. Kemudian berikutnya adalah metodenya ya, analisis datanya sesuai atau tidak, dan juga uji statistiknya pada artikel yang akan kita sintesis dan kita telaah. Kemudian level evidence penelitiannya juga harus kita perhatikan. Ini akan kita bahas lebih lanjut ya, level-level dari evidence penelitian, sehingga kita bisa memilih jenis penelitian yang memang berkualitas untuk kita telaah dan kita praktikkan gitu ya, kita terapkan kepada pasien kita. Nah, berikut ini adalah level of evidence ya. Level of evidence yang tertinggi adalah meta-analisis. Ya, di sini kita lihat meta-analisis adalah piramida tertinggi dari level of evidence. Sehingga kalau kita mengacu ya hasil penelitian kita, hasil artikel kita dari studi-studi meta-analisis, itu adalah upaya untuk mendapatkan hasil penelitian yang terbaik untuk diterapkan kepada pasien kita, gitu ya. Kemudian di bawahnya ada systematic review, kemudian ada critical appraisal. Jadi kalau kita mau mendapatkan informasi-informasi ini bisa kita cari di jurnal atau dilihat di judul artikelnya gitu ya. Ada penelitian apa bla bla bla, meta analysis atau bla bla bla, systematic review. Nah, itu juga sudah hasil dari sintesis hasil-hasil penelitian yang ada digabungkan menjadi satu buah penelitian. Kemudian berikutnya adalah randomized control trial. Nah, randomized control trial atau RCT ini minimal kita dapatkan ya standar untuk kita lakukan evidence based nursing practice, atau misalnya kalau tidak ada gitu, sulit kita dapatkan karena keterbatasan akses misalnya gitu ya, kita bisa pilih cohort studies atau case control studies dan juga case report atau case series ya. Namun yang paling terbaik adalah kita gunakan hasil penelitian randomized control trials untuk dijadikan acuan dalam kita melakukan evidence based nursing practice ya. Karena randomized control trials ini adalah salah satu ya hasil penelitian yang posisinya tinggi gitu ya, di atas, artinya kualitas penelitiannya itu baik gitu, sehingga dapat kita jadikan acuan untuk memberikan intervensi pada lingkup keperawatan. Ya, di sini adalah sumber-sumber dari artikel yang bisa kita gunakan untuk mencari hasil-hasil penelitian. Ya, database yang bisa kita gunakan, misalnya mungkin kita sering melihatnya di PubMed ya. Kita bisa dapat hasil penelitian randomized control trial, atau misalnya dari Scopus, Sinahel ya, Medline dan lain-lain, sehingga nanti kualitas dari evidence based nursing practice kita itu baik dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Nah, tujuan EBN-nya apa? Memberikan landasan yang objektif dan rasional dalam praktik keperawatan, gitu kan? Ya, jadi tadi yang mungkin sudah saya jelaskan, terukur gitu ya, antara
hasil penelitiannya kemudian diterapkan, mengacunya jelas gitu. Kemudian juga rasional, bukan berdasarkan pengalaman biasanya gitu ya dalam pemberian asuhan keperawatan. Kemudian memberikan bukti bahwa praktik keperawatan dilandasi oleh prinsip-prinsip ilmiah atau scientific method yang relevan dan juga up to date. Kemudian melatih kemampuan perawat untuk berpikir kritis dan rasional terhadap satu fenomena atau masalah yang ditemukan. Kemudian sebagai salah satu ciri dari praktik keperawatan yang profesional, ya, di mana praktik keperawatan profesional ini ya praktik yang mengacu kepada ilmu gitu ya. Kan kalian jadi perawat juga kan itu harus belajar dulu 5 tahun gitu kan, makanya bisa disebut sebagai perawat yang profesional karena ada ilmunya, belajar ilmunya gitu. Nah, begitu juga dengan praktik keperawatan yang akan dilakukan karena berdasarkan ilmu pengetahuan, maka ini menggambarkan ciri dari praktik keperawatan profesional. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan tentu saja ya, kemudian juga sebagai dasar untuk menyusun pertanyaan berikutnya ya dalam sebuah penelitian. Setelah dievaluasi, oh ternyata lebih baik dilakukan dengan metode A gitu kan, nanti akan jadi penelitian baru gitu kan ya, atau menjadi pilihan untuk pemberian intervensi keperawatan yang terbaik. Nah, dari bagian ini bisa kita lihat bagaimana siklus EBN mulai dari kita temukan fenomena atau masalah dalam praktik keperawatan. Ya, sama kalau kita meneliti kan kita menemukan masalah dulu ya, fenomenanya apa. Itu kemudian bedanya ini dalam praktik keperawatan langsung gitu ya, di tatanan pelayanan. Kemudian juga kita mengidentifikasi pertanyaan klinik terkait fenomena yang kita temukan tersebut. Ya, sebetulnya apa sih kebutuhannya, permasalahannya apa sih gitu kan. Ya, misalnya suatu tindakan sudah dilakukan tapi kok tidak memberikan hasil yang optimal gitu ya, maka kita cari jawabannya melalui sebuah hasil penelitian yang ada. Kemudian kita lakukan pencarian atau eksplorasi hasil-hasil penelitian. Tadi ya kita gunakan hasil penelitian RCT, kemudian kita cari penelitiannya di online database gitu kan ya, di PubMed, di Google Scholar barangkali juga bisa kita gunakan, di Scopus dan seterusnya. Kemudian kita lakukan telaah dan sintesis hasil penelitian menggunakan artikel yang sudah kita dapatkan. Nah, tadi ada yang kelewat dalam pencarian dan eksplorasi hasil penelitian ini juga kita punya langkah-langkahnya tersendiri ya, supaya kita dapat artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian atau sesuai dengan tujuan EBN kita gitu kan ya. Hasil penelitian kan banyak sekali, jutaan gitu kan. Nah, bagaimana kita mencari hasil penelitian yang sesuai kebutuhan? Nah, ini kita gunakan kata kunci gitu ya. Kemudian kita gunakan analisis PICO sehingga nanti kita dapatkan artikel yang memang bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan kita di tatanan praktik keperawatan. Ya, kemudian kita telaah tadi ya, kita sintesis, ini judulnya apa, penulisnya siapa, kemudian latar belakang penelitiannya apa, metodenya bagaimana, dan seterusnya sampai hasil penelitiannya yang kita baca. Kemudian penerapan hasil ya, setelah kita tentukan tadi hasil penelitiannya yang terbaik adalah dari artikel ABC misalnya. Maka artikel ABC ini kita jadikan acuan ya untuk dilakukan penerapan asuhan keperawatannya. Kemudian berikutnya adalah kita evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Berikut langkah-langkah dalam evidence based practice, saya rasa sudah tergambar tadi ya melalui bagian sebelumnya ya. Kita harus merumuskan pertanyaan klinis yang dapat dijawab melalui telaah yang kita lakukan, kemudian menemukan bukti yang terbaik ya atau melakukan penelusuran terhadap artikel hasil penelitian. Kemudian kita menilai bukti tersebut secara klinis
ya, seberapa bagusnya, tingkatan level penelitiannya gitu ya, kemudian mengaplikasikan hasil penelitian tersebut. Nah, ini setelah kita mengimplementasikan, yang perlu kita lakukan adalah jangan lupa selalu mengevaluasi ya, mengevaluasi efektivitas penerapan evidence based nursing yang kita lakukan di pelayanan ya terhadap pasien. Kita orientasinya terhadap pasien, apakah pasiennya jadi lebih sehat, lebih cepat pulang gitu kan ya. Kemudian misalnya penyembuhan lukanya cepat, atau misalnya nyerinya efektif turunnya gitu kan ya, dan seterusnya. Kemudian pertimbangkan terhadap konteks di mana hasil penelitian diterapkan, ini juga sangat penting. Jadi misalnya kita di Indonesia, ya kita ambil penelitian yang juga bisa diterapkan di Indonesia. Untuk tahapan EBN menurut Iowa sendiri, ini kita perlu menyusun pertanyaan PICO ya. Pada dasarnya kita juga mengacu dari sini, yaitu dengan menyusun pertanyaan PICO. Bahkan sampai nanti ada uji intervensi atau prosedur baru, kemudian menetapkan perubahan yang baru seperti apa gitu ya, karena kan pasti tidak akan mudah tuh jika kita mau menerapkan hal baru gitu kan ya di pelayanan gitu kan, harus dipersiapkan dengan matang, kemudian diseminasikan hasilnya atau publikasikan gitu ya, diinformasikan kepada halayak umum bagaimana praktik terbaru yang akan dilaksanakan di pelayanan. Untuk perumusan pertanyaan EBN, kita mengacu pada rumusan PICO. PICO ini adalah komponen untuk kita mengajukan pertanyaan dalam evidence base ya, dimana P-nya adalah patient atau populasi atau problem yang kita temukan ya, atau pasien yang kita hadapi masalahnya, atau populasi penelitiannya di mana. Kemudian I adalah intervention atau treatment yang dilakukan. Kemudian komparasi bisa ada bisa tidak ya, komparasi terhadap satu penelitian yang kita lakukan. Kemudian outcome atau hasil yang mau diharapkan nih apa gitu ya, dari evidence base yang kita lakukan. Patient atau population ini merujuk dengan siapa orang yang terkait ya dalam praktik evidence base kita ya. Kemudian masalah berhubungan dengan masalah klinis yang ada. Kemudian untuk PICO pada literatur review itu populasinya adalah artikel dengan kriteria yang dicari gitu ya. Jadi kalau misalnya pada studi literatur, populasinya berarti adalah artikel-artikel mana yang kita perlu cari gitu. Sedangkan intervention merujuk pada bagaimana strategi ya, atau tindakan atau uji ya yang ingin kita temukan sehubungan dengan permasalahan klinis, misalnya terkait dengan sebuah prosedur atau penggunaan obat gitu ya, atau diet tertentu, melihat efektivitasnya. Kemudian penjelasan tentang lingkungan kimia atau bahaya yang lain, misalnya kondisi fisik ya, seperti kelebihan berat badan atau faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan. Kemudian juga intervensi ini bisa berupa uji diagnosis ya, seperti tes darah, scan otak, tapi ini biasanya tidak kita lakukan ya, atau kolaborasi kalaupun kita lakukan EBN-nya, karena atau mungkin efek sampingnya ya, ini bisa juga untuk perawat lakukan.
Nah, pada ABN ini biasanya ya kita lakukan terkait dengan tindakan mandiri keperawatan seperti pengkajian, pengaplikasian alat ukur tertentu, misalnya gitu ya, FES misalnya, atau alat ukur kelelahan pada pasien itu bisa kita terapkan juga ABN-nya. Bagian comparison atau kontrol pada PICO ini menunjukkan sebuah strategi alternatif ya, atau intervensi alternatif gitu ya, atau yang biasa dilakukan, standar intervensi yang dilakukan misalnya di rumah sakit ya, untuk mengatasi masalah pada pasien yang menjadi populasi pada ABN kita misalnya, atau paparan atau juga uji komparasi dengan suatu yang kita uji ya. Bisa juga komparasi atau kontrol ini tidak ada gitu kan, jadi emang hanya terfokus pada intervensi yang mau kita berikan aja, itu bisa juga. Sedangkan untuk outcome ini menunjukkan luaran atau hasil yang ingin dicapai, baik berupa suatu kejadian atau suatu yang tidak lagi terjadi. Nah, ini adalah apa yang perlu diperhatikan ya terhadap pasien, menjadi tujuan yang ingin dicapai pada pasien gitu ya. Misalnya bagaimana tingkat nyerinya, atau bagaimana mengatasi kecemasan pasiennya, luarannya gitu, atau misalnya juga penyembuhan lukanya gitu ya. Jadi berorientasinya adalah pada pasien. Di PowerPoint ini sudah saya berikan contoh kasus EBP ya, silakan dibaca untuk kasusnya seperti yang ada di depan ini. Kemudian ada jawabannya dan juga ada latihannya. Jadi silahkan bisa dikerjakan secara mandiri atau kita diskusikan di pertemuan berikutnya maupun di kolom komentar. Untuk kasus EBP yang saat ini di layar ya, kalau kita lihat di sini kita buat menjadi analisis PICO, maka yang terjadi adalah seperti ini analisis PICO-nya. P-nya atau populasinya atau pasiennya adalah penumpang penerbangan jarak jauh, kemudian intervensinya adalah pemakaian stocking elastis, komparasinya dengan pasien yang tanpa memakai stocking elastis, kemudian outcome-nya adalah apakah mampu mencegah DVT gitu ya. Kemudian kita buat pertanyaan PICO-nya menjadi pada penumpang penerbangan jarak jauh, apakah penggunaan stocking elastis dibandingkan dengan yang tidak menggunakan stocking elastis dapat mencegah terjadinya DVT. Jadi kita buat PICO-nya, kemudian juga buat pertanyaannya. Berikut contoh kasus selanjutnya, silakan dibaca terlebih dahulu. Setelah dibaca, kita coba menganalisis, membuat PICO-nya dan juga pertanyaan ABN-nya. Ini contoh pertanyaan ABN-nya. Populasinya adalah pasien-pasien yang mengalami nyeri pasca operasi pemasangan pen, ya. Kemudian intervensinya adalah teknik distraksi. Komparasinya adalah manajemen nyeri yang standar selain teknik distraksi tentunya. Kemudian outcome-nya adalah bagaimana skala nyerinya, kualitas nyeri, waktu nyeri, dan non-verbalnya. Kemudian pertanyaan ABN-nya adalah teknik distraksi apakah yang efektif menurunkan nyeri pasca operasi pada pasien fraktur yang terpasang pen. Bagaimana? Sudah bisa dipahami dan
Sudah sesuai dengan jawaban yang dibuat? Berikut contoh kasus yang ketiga, silakan dibaca terlebih dahulu dan dibuat piko serta pertanyaan EBN-nya. Berikut contoh pertanyaan EBN-nya dan juga analisis pikonya. Populasinya adalah penyembuhan luka pada pasien pasca trauma tulang belakang, khususnya pasien pasca trauma tulang belakang ya, berarti populasinya. Kemudian intervensinya adalah terapi komplementer untuk menyembuhkan luka, kemudian komparasinya adalah perawatan luka yang standar, kemudian outcome-nya adalah indikator-indikator penyembuhan luka, misalnya seperti adanya penurunan luas permukaan luka, penurunan volume luka, pembentukan jaringan granulasi, gitu ya, dan berkurangnya waktu perawatan pasien serta biaya perawatan. Kemudian pertanyaan EBN-nya adalah terapi komplementer apakah yang efektif dalam mempercepat penyembuhan luka dekubitus atau pressure ulcer pada pasien pasca trauma tulang belakang. Tahapan berikutnya adalah sintesis hasil penelitian. Ya, di sini kita mengintegrasikan beberapa hasil penelitian yang dianggap memenuhi unsur validitas, kepentingan ataupun tujuan dari EBN yang kita lakukan. Kemudian kita lihat faktor penting yang dipertimbangkan untuk menentukan hasil penelitian yang akan disintesis ya, atau artikel-artikel yang akan kita telaah dan sintesis adalah kemiripan dari karakteristik sampel populasi di dalam penelitian dengan pasien yang kita akan atasi masalahnya dengan evidence-based nursing practice gitu ya. Jadi kalau pasien kita pasien dengan CHF gitu kan, usia lanjut stage 4, berarti artikel yang kita telaah itu juga sebaiknya adalah pasien-pasien CHF stage 4 yang juga berusia lansia gitu ya, sehingga nanti karakteristiknya sama dengan pasien yang kita kelola. Kemudian relevansi penelitian dengan topik dan pertanyaan EBN. Nah, tentu saja kalau kita mau mengatasi masalah fatigue gitu, kelelahan pada pasien CHF, tentu artikel atau hasil penelitian yang kita cari ya terkait dengan bagaimana mengatasi fatigue pada pasien dengan CHF, bukan pada pasien-pasien dengan diagnosis lain gitu ya, pasti akan berbeda hasilnya. Baik, setelah mendapatkan penjelasan terkait dengan bagaimana evidence-based nursing practice, berikutnya ada latihan yang bisa Anda kerjakan secara mandiri di kertas ataupun diketik ya, kemudian nanti dikumpulkan untuk bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sini ada latihan 1, silakan dibaca kasusnya, kemudian kita analisis pikonya, buat pertanyaan EBN-nya, dan cari satu artikel hasil penelitian di Indonesia dan satu artikel hasil penelitian yang terkait dengan topik ini. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Begitu juga untuk latihan yang kedua, kita buat analisis pikonya, kemudian kita buat pertanyaan EBN-nya dan juga mencari artikel hasil penelitian yang terkait dengan topik tersebut. Untuk latihan ketiga masih sama ya, jadi kita cari analisis pikonya, kemudian kita buat pertanyaan EBN-nya serta artikel hasil penelitian terkait. Baik, barangkali sudah cukup penjelasan saya hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas latihan, semoga menambah pemahaman Anda. Kemudian juga jika ada yang ingin didiskusikan, silakan di kolom komentar agar pembelajaran hari ini lebih bermakna.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.